Introvert dan extrovert seolah dua kutub yang bertolak belakang. Apakah mungkin introvert dan extrovert bisa awet dalam sebuah hubungan atau relationship? Untuk menjawabnya, kita perlu mengerti apa yang diinginkan masing-masing introvert dan extrovert dalam sebuah relationship yang bakalan kita bahas di video kali ini. Video ini juga akan membahas bagaimana seorang introvert ataupun extrovert merespon ketika ada masalah atau konflik dalam relationship sekaligus solusinya. Sebagai dua tipe kepribadian yang bertolak belakang, yang diinginkan introvert maupun extrovert tentu berbeda. Dalam sebuah relationship, yang diinginkan introvert itu bahan obrolan yang bermakna. Jangan kebanyakan basa-basi ketika ngobrol dengan seorang introvert. Cari topik-topik yang bermutu dan bermakna. Topik-topik ini bisa mengarah ke deep talk yang bisa membuat lo dan dia semakin dekat dan semakin membangun chemistry kalian. Aktivitas atau tempat ngedate. Introvert gak terlalu suka pergi ke tempat-tempat yang perlu banyak interaksi sosial dengan banyak orang, apalagi yang belum dikenal, kayak tempat pesta, konser, clubbing, dan sebagainya. Introvert suka menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangannya. Ngedate unik dengan jalan-jalan di taman kota, piknik, atau sekedar baca buku berduaan di rumah mungkin bisa membuat seorang introvert enjoy. Tapi tergantung juga apa hobi mereka. Slow aja. Waktu kita suka dengan seseorang, kita cenderung mau secepat mungkin mengenal dia dan ingin secepatnya orang yang kita suka untuk mengenal kita. Kalau lo baru jadian atau waktu lo lagi PDKT ke seorang introvert, lo nggak boleh terlalu buru-buru buat memasukkan diri lo ke dunia mereka. Introvert itu agak berhati-hati dan gak gampang buka hati buat orang lain masuk ke dunia mereka. Kalau lo terlalu terburu-buru, malahan akan berakibat negatif karena mereka menganggap lo terlalu maksa dan menginvasi hidup mereka. Ketika lo baru mulai jadian, introvert cenderung gak langsung menunjukkan bahasa tubuh penuh cinta, apalagi di depan publik. Tapi bukan berarti introvert gak sayang sama lo. Pujian seorang introvert walaupun minim gombalan ataupun bahasa cinta, tetap saja diucapkan dengan penuh cinta dan tulus. Hanya saja, introvert gak mengungkapkan bahasa cinta mereka segamblang extrovert. Ingin dimengerti. Introvert perlu pasangan yang sensitif dan mengerti akan perasaan si introvert. Introvert cenderung overthinking yang membuatnya khawatir akan banyak hal, termasuk hubungan kalian. Karena itu, introvert perlu disupport secara mental dan emosional di saat-saat tertentu. Di saat overthinking menguasai pikiran mereka, mereka perlu lo peka, ada di sisi mereka dan berkata semuanya akan baik-baik aja. Perlu me time. Walaupun kalian in relationship, bukan berarti harus bersama setiap saat dan laporan rutin ke lo setiap jam apa yang sedang dia lakukan. Introvert tetap perlu waktu khusus untuk menyendiri dan mengeksplorasi diri mereka buat mengisi kembali energi mereka. Jangan permainkan hati seorang introvert. Introvert sulit membuka hati buat orang lain, tapi kalau sekali dia udah mempersilahkan lo masuk ke dunia mereka, lo nggak bakalan menyesal. Sayangnya mereka ke lo itu bakalan sangat dalam. Introvert senang memiliki hubungan yang serius, dalam, bermakna, dan jangka panjang, bukan sekedar coba-coba. Karena itu, seorang introvert bakalan berusaha melakukan yang terbaik buat kelangsungan hubungan tersebut. Sekarang kita akan bahas dari sisi seorang extrovert. Yang diinginkan extrovert dalam sebuah hubungan itu komunikasi verbal. Extrovert lebih suka berkomunikasi secara verbal atau berbicara secara langsung dibanding jenis komunikasi lain seperti chatting, apalagi lewat surat. Extrovert gak suka tipe komunikasi yang bertele-tele. Extrovert senang obrolin apa aja yang terlintas di kepala mereka, mau yang penting ataupun enggak. Cepat dalam mengambil keputusan dan membereskan masalah. Kamu pengen makan apa? Terserah kamu deh. Kalau gitu nasi goreng aja yuk. Aduh, lagi gak pengen. Lah, katanya terserah. Ini jenis percakapan yang gak disukai extrovert. Extrovert senang jawaban yang lugas, cepat, tanpa bertele-tele karena mereka tipe orang yang senang mengambil keputusan dengan cepat. Saat ada masalah atau konflik, mereka juga maunya diselesaikan saat itu juga. Me time dengan kumpul bersama teman-teman mereka. Extrovert mengisi energi ketika bersosialisasi. Walaupun kalian in relationship, extrovert ingin pasangannya mengerti, mereka juga perlu waktu pribadi sesekali untuk kumpul-kumpul dengan teman mereka. Senang bersosialisasi. Terkadang, extrovert senang bersosialisasi sambil mengajak pasangan mereka untuk mengenalkan pasangannya ke semua teman-teman mereka, mulai dari teman kuliah, teman badminton, teman bola, teman SMA, teman TK, semua social circle mereka.
Nah, pertanyaannya, jika lo seorang introvert dan pasangan lo extrovert, atau sebaliknya, apakah mungkin seorang introvert dan extrovert yang begitu berbeda bisa menjalani sebuah relationship yang asik? Bisa aja, asal masing-masing bersedia untuk memahami pasangannya. Salah satu kunci relationship yang awet adalah kompromi. Terkadang satu pihak mesti mengalah dan pihak lain nggak boleh terlalu banyak menuntut. Khusus untuk pasangan introvert dengan extrovert, kita akan bahas caranya dalam 3 sisi. Ruang gerak. Introvert perlu me time untuk menyendiri, sedangkan extrovert perlu bersosialisasi dengan teman-temannya untuk mengisi energi masing-masing. Lo mesti paham kebutuhan lo berbeda dengan pasangan lo, dan lo mesti kasih ruang gerak untuk mengisi energi masing-masing sesuai kesepakatan bersama. Ingat, semuanya mesti balance. Jangan sampai waktu buat pasangan lo jadi berkurang gara-gara lo kebanyakan mengisi energi. Solusinya, lo bisa cari hari yang sama buat mengisi energi masing-masing. Quality time. Apa yang ada di kepala lo mengenai quality time bisa saja berbeda dengan pasangan lo. Introvert mungkin merasa quality time-nya adalah di saat lo berdua menghabiskan waktu di rumah buat baca buku atau nonton. Extrovert mungkin merasa quality time-nya adalah ketika hangout di tongkrongan favorit. Kalau lo nggak pernah mengkomunikasikan ini, satu pihak bakalan merasa udah kasih quality time buat pasangannya yang sebenarnya nggak dinikmati pasangan, dan di pihak lain pasangan lo bakal merasa berkorban dan mengalah demi turuti lo. Berkorban dan saling mengalah memang perlu, tapi kalau satu pihak doang yang merasa berkorban terus, relationship kalian bakalan bermasalah. Introvert mesti terbuka dan mengkomunikasikan apa yang lo mau dan kegiatan yang lo nikmati kepada pasangan lo sehingga kalian bisa ambil jalan tengah. Misalnya bergantian, minggu ini turuti maunya lo, minggu depan turuti maunya dia. Atau ambil jalan tengah dengan melakukan aktivitas yang bisa dinikmati kalian berdua sekaligus. Konflik. Dalam sebuah relationship bakalan selalu akan ada konflik. Bahkan antar sesama yang punya tipe kepribadian sama, misalnya sesama introvert dengan introvert, konflik tetap bisa muncul karena tidak ada dua orang yang sama persis 100% di dunia ini. Introvert dan extrovert menghadapi konflik dalam sebuah hubungan dengan cara berbeda. Menurut Madeline D. Leonardo, seorang konselor dan psikoterapis, ketika ada konflik, introvert cenderung perlu waktu menyendiri dan tidak langsung menyelesaikannya saat itu juga. Mereka perlu waktu buat diri mereka untuk memproses masalah mereka secara internal, berpikir, merenungkan terlebih dulu sebelum mengekspresikannya keluar bersama pasangan mereka dan menyelesaikannya. Sedangkan seorang extrovert yang to the point cenderung mau menyelesaikannya saat itu juga tanpa menunda-nunda. Ini yang sering menimbulkan konflik lanjutan. Di satu sisi, extrovert merasa seorang introvert mau menghindar dari masalah dan gak mau cari solusinya. Diamnya seorang introvert sering disalahmengertikan oleh extrovert yang sedang marah sebagai sebuah tantangan. Di sisi lain, introvert merasa pasangan extrovertnya gak mengerti dirinya dan hanya dia yang terus berkorban. Solusinya, kalau lo introvert, lo perlu mengkomunikasikan dengan baik kebutuhan lo akan waktu menyendiri kepada pasangan lo, sehingga pasangan extrovert lo tahu kalau seorang introvert itu perlu waktu buat menyendiri. Kalau lo seorang extrovert, lo nggak perlu merasa marah karena seolah harus mengalah ke pasangan introvert dengan kasih waktu kepada mereka. Seorang extrovert cenderung belak-belakan dan bisa ngomong apa aja yang ada di pikiran mereka. Tapi introvert gak bisa langsung ngomong sampai mereka yakin betul apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Jadi ketika seorang extrovert udah siap untuk berdiskusi, seorang introvert bisa saja belum siap karena belum mengorganisir pikirannya. Kalau sebagai extrovert lo maksain harus ngomong saat itu juga, yang ada bukannya ketemu solusi, malahan konfliknya bertambah. Jadi lo mesti mikir buat kebaikan jangka panjang, bukannya menuruti ego sesaat. Kalau lo memang murni ingin cari solusi, lo bakalan usahakan adain diskusi ketika kalian berdua betul-betul siap. Sekali lagi, komunikasi dan saling terbuka itu penting banget di sini biar kalian gak saling salah paham. Lo mesti fleksibel beradaptasi dengan keadaan lo. Kalau kalian saling mengerti perbedaan dan apa yang kalian butuhkan, kalian bakalan bisa jalani dengan baik. Bagikan video ini ke pasangan lo biar dia makin kenal lo, dan share pengalaman lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan video-video selanjutnya yang bakalan mengubah hidup lo. Menangin hidup lo, see you guys!